Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevin Geraldo Kosasi dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023 kelas RD. Hari ini saya akan membuat video rekaman mengenai pembahasan tentang analisis struktur statis tak tentu dengan menggunakan metode slope deflection pada balok. Dan juga ada beberapa ataupun ada satu contoh soal yang akan saya bahas. Sebelum saya masuk ke contoh soal, saya akan sedikit membahas tentang definisi umum ataupun mengenai teori dari analisis struktur slope deflection ini. Yang mana menurut buku Hibler yang berjudulkan struktur analisis, yakni struktur dikatakan statis tak tentu apabila jumlah reaksi dan gaya dalamnya lebih banyak daripada yang dapat ditentukan hanya dengan persamaan kesetimbangan statis. Artinya kita membutuhkan syarat tambahan berupa hubungan deformasi ataupun kompatibilitas. Struktur seperti ini biasa kita temui di balok menerus, portal, dan juga rangka bangunan. Kelebihannya yakni lebih kuat terhadap keruntuhan lokal, tapi analisisnya lebih kompleks dan lebih mendalam. Selain itu, setelah tadi kita menjabarkan tentang definisi umum dari struktur statis tak tentu, yakni ada tentang definisi metode slope deflection. Yakni metode slope deflection adalah metode analisis klasik yang menghubungkan antara momen ujung pada batang dengan rotasi dan simpangan pada ujung batang. Menurut Wilbur dan Norris dalam bukunya yakni Elementary Structural Analysis, hubungan momen rotasi ini pertama kali dikembangkan oleh Hardy Cross sebelum menghasilkan metode distribusi momen, di mana persamaan umum dari slope deflection adalah MIJ sama dengan 2EI per L buka kurung 2 theta I ditambah theta J dikurang 3 delta per L tutup kurung ditambah M IJ pangkat dan juga ada persamaan yang kedua itu MJI sama dengan 2EI per L buka kurung 2 theta J ditambah theta I dikurang 3 delta per L tutup kurung ditambah M JI pangkat F, di mana MIJ merupakan momen di ujung, di I menuju J, E itu adalah modulus elastisitasnya, ada I yaitu momen inersia, L yaitu panjang batang, lalu ada delta I dan delta J merupakan sudut rotasi dari masing-masing ujung, lalu ada MIJ pangkat F yaitu momen ujung tetap ataupun fixed end moment karena beban luar. Metode ini merupakan metode yang menggunakan kompatibilitas simpangan dan kesetimbangan momen pada titik untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu. Di mana untuk langkah-langkah penyelesaian dari soal-soal yang menggunakan metode slope deflection ini, yakni yang pertama menentukan fixed end moment ataupun FEM pada tabel ataupun rumus, lalu juga menuliskan persamaan slope deflection pada setiap ujung-ujung batang, menggunakan syarat kompatibilitas, misalnya rotasi pada tumpuan jepit yaitu sama dengan 0, menggunakan syarat keseimbangan momen pada simpul, lalu menyelesaikan sistem persamaan untuk mencari theta dan juga delta, lalu juga ada hitung momen ujung dan menggambarkan diagram momen akhirnya. Selanjutnya, seperti yang sudah tampil di layar, yakni mengenai slope deflection equation ataupun pembahasan lebih mendalam tentang persamaan metode slope deflection, yang mana persamaan ini merupakan formula utama untuk menghubungkan momen ujung MIJ dengan rotasi ataupun theta dan juga simpangan ataupun delta. Persamaan ini menjadi dasar untuk menghitung momen di ujung batang berdasarkan deformasi dan simpul yang merupakan inti dari metode ini. Lalu juga pada gambar terlihat ada table fixed end moment yang menampilkan dua kasus pembebanan yang relevan dengan contoh soal nantinya, yakni beban merata UDL, W pada balok jepit, MF sama dengan WL kuadrat ditambah 12. Lalu ada beban terpusatnya yaitu P yang di tengah bentangnya pada balok jepit, M pangkat F sama dengan PL per 8. Oke, mungkin kita bisa ke next slide, yakni tentang figur 1 ataupun pembahasan tentang slope deflection method, tentang tanda dari convention for joint displacement. Sebentar, lalu gambar ini menjelaskan tentang kita perlu memahami tentang konvensi tanda untuk rotasi dari theta itu sendiri ataupun simpangan relatif
untuk dari delta itu sendiri. Yang mana untuk rotasi positif delta itu merupakan rotasi simpul yang dianggap positif jika berlawanan arus jarum jam ataupun biasa disebut counter clockwise. Ini berlaku untuk theta I maupun theta J. Lalu juga ada tanda yang merupakan simpangan relatif positif, yaitu deltanya. Delta merupakan simpangan tersebut merupakan simpangan relatif yang dianggap positif jika ujung J bergeser ke atas relatif terhadap ujung I. Namun, pada kasus balok tanpa penurunan tumpuan seperti yang nanti ada di contoh soal terakhir, merupakan nilai delta seringkali 0. Karena jika ada penurunan tumpuan, barulah kita memperhitungkan nilai delta ini. Oke, mungkin itu sedikit definisi ataupun penjabaran tentang teori-teori mengenai analisis struktur statis tak tentu maupun tentang metode slope deflection yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber, salah satunya buku Hibbeler tentang sebentar, lalu juga tentang struktur analisis dan juga table fixed end moment, serta tadi ada dari elementary structural analysis yang menurut Wilber and Norris. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke bagian soal dan juga nantinya dengan outputnya bending moment diagram atau BMD yang biasa kita sebut diagram moment. Oke, mungkin kita bisa next. Nah, pada contoh soal yang ada, kita pada gambar tersebut kita harus menentukan momen ujung pada balok menerus ABC dengan dua bentang, di mana A ke B itu adalah 6 meter, B ke C itu ada 4 meter, dengan tumpuan jepit di B, tumpuan sendi roll di tumpuan jepit di A, lalu ada tumpuan sendi roll di B dan tumpuan jepit di C dengan beban terdistribusi merata ataupun UDL 12 kN per meter pada bentang AB dan juga beban terpusat 2 kN di tengah bentang BC menggunakan E dan I konstan. Untuk yang pertama kita untuk pada UDL ataupun beban terpusat di bentang L yaitu ujung-ujung jepit, kita memasukkan persamaannya yaitu MAB pangkat F yang dimana min WL kuadrat per 12, lalu juga ada MBA pangkat F sama dengan WL kuadrat per 12, di mana untuk beban terpusat pada P pada bentang MBC pangkat F sama dengan min PL per 8 dan juga MBC pangkat F sama dengan PL per 8. Maka pada A ke B bisa kita dapatkan MAB pangkat F sama dengan min 36 kN dan juga MB ke A pangkat F yaitu 36 kN per meter. Lalu juga di BC-nya adalah MBC pangkat F sama dengan min 10 kN dan juga MCB pangkat F itu 10 kN per meter. Lalu kita masuk ke langkah kedua yang mana itu persamaan slope deflection karena A dan C adalah jepit. Maka rotasi theta A-nya sama dengan 0 dan juga theta C-nya sama dengan 0. Dengan simpul B bebas rotasinya itu theta B sama dengan theta. Dari bentang A ke B didapatkan persamaannya MAB sama dengan 4EI per L theta B ditambah MAB pangkat F, lalu juga ada bentang B ke A sama dengan 2EI per L theta B ditambah MBA pangkat F. Lalu pada bentang BC, kita mendapatkan persamaan MBC sama dengan 2EI per L theta B ditambah MBC pangkat F, lalu ada MCB sama dengan 4EI per L theta B ditambah MCB pangkat F. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu syarat keseimbangan momen di B, yakni MBA ditambah MBC sama dengan 0. Lalu kita substitusikan seluruh persamaan yang nantinya kita dapat itu 2EI per 6 dikali theta ditambah 36 ditambah 2EI per 4 dikali theta dikurang 10 sama dengan 0, dengan permisalan EI per 1 sama dengan EI, lalu juga nantinya didapatkan hasilnya tetanya adalah sama dengan min 156 per 5 EI dan
sama dengan min 31,2 per EI. Lalu kita bisa hitung momen akhirnya di mana masukkan nilai theta pada ke setiap persamaan bentang AB, yakni MAB sama dengan 4 EI per 6 theta dikurang 36, MAB sama dengan 2 EI per 3 dikali min 31,2 per EI dikali min 36, lalu MAB-nya ataupun M bentang A ke B itu 6 min 20,8 dikurang 36 sama dengan min 56,8 kN meter. Lalu kita ulangi step by step ataupun langkah-langkah tadi dengan step by step yang sama, maka nanti kita akan memperoleh momen-momen di tiap bentang, yakni MAB-nya adalah sama dengan min 56,8 kN per meter, M pada bentang B ke A itu 15,2, M pada bentang B ke C itu min 25,6, lalu ada M bentang C ke B sama dengan 19,2. Mungkin itu yang bisa saya bahas dan juga saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan baik dari segala macam bentuk penjelasan maupun penjabaran, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.